gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat selalu. Sebelumnya, perkenalkan saya Kasmi. Di sini Ibu akan mendampingi pembelajaran kalian, khususnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa, sehingga pada saat ini kita masih dapat menjalankan pembelajaran seperti biasa meskipun dalam jarak jauh. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Di sini Ibu akan membahas ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum Ibu menjelaskan ke materinya langsung, di sini Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian mengetahui apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Terus, apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Ya, benar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan suatu hal yang meliputi konstitusi bagi negara Indonesia. Nah, dalam satu konstitusi tadi ada beberapa hal-hal yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ada 4 pokok tadi, apa saja? Iya, benar. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat 4 sub-sub atau 4 pokok dasar. Apa aja? Yaitu 1. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu adanya kedudukan warga negara dan penduduk, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, dan sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi itu ada 4 pokok pembahasan yang dibahas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik anak-anak, di sini Ibu akan membahas satu persatu dari poin-poin yang Ibu sampaikan tadi. Pertamanya, Ibu di sini akan membahas mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara Indonesia diatur dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yaitu kita dapat memperoleh atau memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km persegi yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km persegi dan wilayah lautan seluas 3.257 km persegi. Di wilayah yang seluas itu tersebar 13.466 pulau. Wilayah laut Indonesia dibagi menjadi 3 macam. Apa aja itu yang termasuk ke dalam wilayah laut Indonesia? Di antaranya yaitu 1. Ada zona laut teritorial, ada zona landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Untuk penjelasan mengenai materi tadi dapat kalian cari untuk tugas kalian nanti ya, mengenai pengertian jenis-jenis laut Indonesia. Selanjutnya yaitu batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah Ibu tampilkan dalam slide PPT, bisa kalian amati. Di sana ada sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan sebelah selatan bisa kalian amati, di sana negara Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Nah, sebelah utara bisa kalian lihat ya, bagian sebelah utara ada negara Malaysia. Jadi negara Indonesia, wilayah-wilayahnya berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Selanjutnya di sini Ibu akan membahas mengenai poin B, yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia.
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana yang berbunyi yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat 2 yaitu syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Dalam pokok warga negara dan penduduk terdapat poin-poin, yaitu diantaranya ada status warga negara Indonesia dan asas-asas kewarganegaraan Indonesia dan syarat-syarat jadi warga Indonesia serta penyebab seseorang itu kehilangan kewarganegaraannya. Baik anak-anak, di sini ibu langsung saja ya bahas mengenai poin 1, yaitu status warga negara Indonesia. Status warga Indonesia dapat diperoleh dengan cara yaitu warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan orang Indonesia asing yang disahkan menjadi warga negara Indonesia. Jadi semua orang atau misalnya warga negara asing yang disahkan secara resmi oleh undang-undang, maka dia dianggap sebagai warga negara Indonesia. Poin kedua yaitu asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Menurut penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Apa aja yang dianut dalam penentuan kewarganegaraan Indonesia? Ya benar. Di antaranya itu satu, yaitu adanya asas ius sanguinis, ius soli, dan asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, nanti tugas anak-anak mencari penjelasan mengenai pengertian atau penjelasan asas-asas tadi ya. Lanjut di sini ibu akan menjelaskan materi syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Nah, kok bisa sih Bu? Jadi kita sebagai warga negara Indonesia apakah harus memenuhi syarat terdahulu? Iya, jadi kita sebagai warga negara Indonesia kita harus memenuhi syarat-syarat sebagai warga negara. Lalu syarat jadi warga negara itu apakah mudah? Nah, di sini ibu akan menjelaskan ya. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis dia adalah warga negara Indonesia. Sedangkan orang bahasa dari asing dia boleh berhak menjadi warga negara Indonesia asalkan melalui proses-proses yang dilaksanakan terlebih dahulu ya, yang disebut juga asas naturalisasi. Nah, di sini menurut dalam suatu ketentuan proses permohonan itu dinamakan dengan kewarganegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi itu dibagi menjadi apa sih Bu? Nah, naturalisasi itu dibagi menjadi dua, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Ketika kita sudah melaksanakan naturalisasi yang sudah ketentuannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tentang warga negara, maka orang asing yang sudah melakukan naturalisasi tadi dia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Dalam proses naturalisasi tadi ada syarat-syarat tertentu yang kita biasanya itu membayar uang untuk kas negara, itu salah satunya. Untuk nanti bisa anak-anak cari sendiri ya untuk tambahan materi yang ibu sampaikan. Selanjutnya yaitu ke poin 4, yaitu penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Lalu kok bisa sih warga negara bisa kehilangan kewarganegaraannya? Apa saja yang menyebabkan seorang itu kehilangan kewarganegaraannya? Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia antara lain disebabkan oleh 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Jadi warga negara yang dia atas kemauannya sendiri beralih menjadi warga negara asing, maka dia secara sah dia sudah tidak diakui lagi menjadi warga negaraan Indonesia.
Yang kedua yaitu tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Pada asas ini biasanya itu terjadi pada seorang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi seorang yang memiliki kewarganegaraan ganda harus memutuskan memilih salah satu kewarganegaraan ketika dia sudah dianggap dewasa, biasanya berumur minimal 17 tahun. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Seorang warga negara Indonesia yang dengan mengikuti tentara asing tanpa izin dari presiden, maka dia diputuskan dia keluar dari warga negara Indonesia karena dia sama saja tunduk dan patuh kepada peraturan warga negara asing. Dan lain sebagainya yang ibu belum jelaskan, mungkin anak-anak nanti bisa mencari contoh yang banyak mengenai penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Materi selanjutnya yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan beragama di Indonesia diatur dalam pasal 28E, pasal 28I, dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi negara memberikan hak kebebasan bagi warga negaranya untuk memeluk agama yang diyakininya. Jadi kita sebagai warga negara tidak ada paksaan dalam memilih keyakinan atau beragama, karena itu sudah termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Satu yaitu pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama itu apa? Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Akan tetapi kepercayaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apabila seorang warga negara seperti yang ibu jelaskan tadi, maka warga negara tersebut ateis. Selanjutnya yaitu membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama Islam dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga negara yang beragama maupun berbeda agama. Selanjutnya yaitu kita langsung saja lanjut ke materi 4, yaitu sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Apa yang anak-anak ketahui tentang bela negara? Apakah kalian masih asing dengan istilah bela negara? Saya rasa kalian sudah tidak asing lagi ya dengan apa itu istilah bela negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Substansi 1 yaitu substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Apa sih Bu maksud dari kalimat ini? Jadi dalam negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berperan
berperan sebagai kekuatan utama pertahanan dan keamanan, yaitu TNI dan Polri. Lalu apa peran rakyat? Peran rakyat dalam pertahanan dan keamanan yaitu sebagai kekuatan pendukung, misalnya kita dalam aktif dalam usaha bela negara. Yang poin kedua yaitu kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Gimana anak-anak sudah dapat menangkap yang Ibu sampaikan tadi? Jadi upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Gimana anak-anak? Apakah dapat diterima penjelasan dari Ibu tadi? Baik anak-anak, Ibu rasa cukup tadi ya Ibu sampaikan pada materi pertemuan kali ini. Semoga anak-anak dapat memahami yang Ibu sampaikan tadi. Langsung saja di sini Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan, anak-anak bisa mengirim pertanyaannya di kolom komentar akun ini ya, atau bisa kalian kirim ke WA Ibu saja. Nanti kita diskusikan di grup WA. Apresiasi saya berikan pada kalian yang semangat dan antusiasnya luar biasa dalam mengikuti pembelajaran daring. Terima kasih saya ucapkan karena dengan adanya kalian saya menjadi belajar hal baru, strategi pembelajaran yang baru bagi seorang guru. Tentunya Ibu berharap kalian bisa mengambil manfaat dari pembelajaran daring ini. Oleh karenanya, untuk segala keterbatasan saya, kekurangan saya, hal di luar dugaan saya, ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Gimana? Dimaafkan ya? Iya, dimaafkan ya. Kemudian hal terakhir, harapan Ibu tentang semangat mengikuti pembelajaran daringnya. Dan satu pesan saya, don't stop when you tired, but stop when you finish. Jangan berhenti meskipun kalian lelah, tetapi berhentilah ketika kalian telah selesai. Karena apa? Ingatlah perjalanan kalian yang sudah sejauh ini dalam menimba ilmu. Ketika kalian lelah, maka ingatlah proses panjang yang sudah kalian laksanakan untuk